Untuk gereja kita tahun ini, yaitu tetap staying tune dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pelayanan, dan juga dengan dunia untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita adalah buku yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang yang bersama dengan kita, yang bergaul dengan kita. Kita menjadi garam, kita menjadi terang kepada dunia yang belum mengenal Tuhan, saudaraku. Amin. Nah, saudara, doa saya kiranya kita senantiasa sehat dan selamat, ya. Jadi mari kita baca dalam firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8. Oke. Roma 8, 18 sampai ayat yang ke-30. Agak panjang, tetapi tidak apa, ini adalah satu teks yang dapat mendorong kita bagaimana Yesus menjadi pengharapan bagi kita. Saudaraku, pada pendapatku, segala penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan ditunjukkan kepada kita. Dengan penuh kerinduan, alam semesta menanti-nantikan masanya Allah menunjukkan anak-anaknya. Alam semesta sudah dibiarkan menjadi sia-sia, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Allah menetapkannya demikian. Meskipun demikian, ada juga pengharapan bahwa pada suatu hari, pada suatu hari alam semesta akan dibebaskan daripada kuasa yang menghancurkannya, lalu menikmati kebebasan dan kemuliaan dengan anak-anaknya. Jadi saudara, itu adalah pengharapan kita. Itu adalah janji Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan akan membebaskan. Ya. Nah, seterusnya kita tahu bahwa sehingga saat ini alam semesta merintih kesakitan karena COVID ini, kan, dan karena hal-hal yang lain. Seperti kesakitan yang dialami wanita yang bersalin. Bukan hanya alam semesta yang merintih, tetapi kita juga merintih dalam batin, betul? Oleh karena pergerakan terbatas, pekerjaan dan sebagainya, saudaraku. Bukan hanya alam semesta yang merintih, yang kesakitan, tetapi kita sebagai manusia juga kita merintih dalam batin kita, dalam jiwa raga kita, saudaraku. Kita yang sudah menerima roh Allah sebagai karunia Allah yang pertama pun masih menunggu masanya Allah menjadikan kita anak-anaknya dan membebaskan kita seluruhnya. Karena dengan berharap kita diselamatkan. Tetapi jika kita boleh melihat apa yang kita harapkan, maka hal itu bukan lagi harapan. Siapakah mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, kita menunggu dengan sabar. Jadi saudara, kita memang tahu bahwa Tuhan akan membebaskan. Itu pengharapan kita. Kita harus menunggu dengan sabar. Waktu Tuhan pasti, Tuhan yakin. Itulah harapan kita, akan membebaskan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dalam keperitan, dalam merintih, dalam kesakitan, dalam kesukaran pada waktu ini, saudaraku. Amin. Mari kita tetap berdoa, tetap sabar menanti waktu Tuhan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, memang Dia melakukan sesuatu itu dengan waktu Dia, bukan dengan kehendak kita, bukan dengan waktu kita. Kadang-kadang kita tidak sabar. Bila Tuhan, kenapa tidak terjadi pada hari ini, waktu ini? Ya, memang begitu manusia, tidak penuh sabar. Tetapi Allah kita memang ada waktunya. Begitu juga roh Allah datang menolong kita yang lemah ini. Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa. Roh itu sendiri bermohon kepada Allah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Allah yang mengetahui isi hati manusia
mengerti apa yang dimaksudkan oleh roh itu, karena roh itu bermohon kepada Allah bagi umatnya sesuai dengan kehendak Allah, ya, bukan menurut kehendak kita. Kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Karena yang sudah dipilih oleh Allah juga telah ditetapkannya dari dahulu supaya menjadi seperti anaknya Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama, yaitu Yesus, ke antara banyak saudara. Begitulah Allah memanggil mereka yang telah ditetapkannya dari dahulu. Allah membolehkan mereka yang dipanggilnya yang berbaik semula dengan Dia. Dan Allah memberikan sebagian daripada kemuliaannya kepada mereka yang dibolehkannya berbaik semula dengan Allah. Jadi saudaraku dalam Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang kita baca, saudara. Ya, jadi harap kita dapat sabar, ya, menanti waktu Tuhan. Jadi saudara, apa renungan ataupun pengajaran yang kita peroleh daripada pengajaran ataupun daripada pembacaan firman Tuhan ini? Nah, kita syukur kepada Allah, kita yang hidup, yang perkasa, yang kita sembah dan muliakan dalam Kristus Yesus, karena di dalam Dia pasti kita ada pengharapan di waktu kesukaran. Jadi saudara, ada yang sudah lama berdoa, sudah setahun lebih, ya, kita mengalami ataupun dalam pandemik ini, kita susah mau bergerak, melayani, bekerja dan sebagainya. Kita harus minta permit, dan kita harus beribadah seperti ini, di gereja hanya 12 orang, tidak seperti biasa, kita penuh. Jadi saudara, apabila kita melihat waktu ini, gereja yang bangunannya besar, gedung besar, macam tidak berguna, ya. Jadi yang seperti ini agak sederhana. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mari, kalau ada waktu kita datang menyembah Tuhan ke gereja pada suatu hari kelak, jadi kita harus datang, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya, sebab tidak semestinya kita akan damai, kita akan senantiasa seperti yang dahulu tidak pernah terjadi seperti ini, kan? Jadi dalam 1 tahun lebih ini, ya, kita sangat susah, apalagi dalam ibadah. Jadi saya berharap kita tetap kuat dalam Tuhan, teguh dalam iman, tetap berharap kepadanya, sabar. Kita terus berdoa. Ada yang berdoa berpuasa tentang COVID ini, tetapi masih juga, kita tidak tahu datangnya dari mana COVID ini. Apakah dibuat, dicipta oleh manusia ataupun dari mana, kita tidak tahu. Tetapi kita percaya, kita yakin bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang Immanuel. Amin. Dia akan mengatasi segala yang terjadi pada waktu ini dengan waktunya sendiri. Nah, seperti keadaan yang sekarang yang kita hadapi karena COVID ini, kita percaya Tuhan Yesus, kita yang hidup, pasti akan membebaskan kita daripada kesukaran karena COVID ini, saudara. Amin. Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan yang saya katakan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saudaraku. Kita belajar beberapa perkara. Yang pertama, penderitaan atau kesukaran yang kita hadapi saat ini hanya sementara. Ini kita pasti yakin, kan? Dia tidak akan selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita terus menerus, tetapi kita percaya, yakin Tuhan akan membebaskan kita. Amin. Tuhan akan membuka jalan bagi kita, sebab Dia adalah pengharapan kita. Di waktu kita susah, di waktu kita sakit, di waktu kita menderita, dalam kesukaran, saudaraku,
kita percaya Tuhan akan melenyapkan, apa yang terjadi pada saat ini. Tuhan akan melenyapkannya menurut waktu Tuhan. Hanya kita sabar. Ada waktunya Tuhan membebaskan kita. Jadi sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya kepada kita yang percaya kepadanya suatu hari kelak. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Jadi saudaraku, pendapatku, dia katakan, pada pendapatku, Paulus katakan, segala penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan ditunjukkan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, penderitaan, kesukaran yang kita alami pada saat ini hanya sementara waktu. Tetapi kemuliaan yang Tuhan akan curahkan, akan nyatakan kepada kita pada suatu hari nanti. Tidak dapat dibandingkan dengan apa yang berlaku pada saat ini. Jadi kemuliaan Tuhan itu, saudaraku, dia sungguh baik, bagus. Kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Pada waktu ini kita rasa dalam kesusahan kan? Karena COVID ini ada yang dalam pekerjaan harus di karantin 2 minggu, tidak berjumpa dengan suami pula istri, dan begitu juga istri tidak berjumpa dengan suami, terutamanya mereka yang di hospital, frontliners kita, polis dan sebagainya. Mereka dalam kesibukan, tidak seperti biasa-biasa, dan SOP harus dipatuhi dan sebagainya kan. Jadi itu sangat menyusahkan. Tetapi dalam kemuliaan Tuhan, wah saudaraku, kita akan merasakan kebaikan, keintiman dengan Tuhan. Jadi kita akan merasakan suasana yang sangat baik, sungguh baik. Jadi saudara, dalam kisah perjalanan bangsa Israel, kemuliaan Allah dinyatakan ketika mereka dibebaskan. Tuhan keluar dari Mesir. Kemuliaan Tuhan tampak sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung, pergunungan, dalam Keluaran 24:17, di mana mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka hidup di dalam Mesir, pemerintahan Mesir sangat sakit. Mereka menjadi hamba, mereka disiksa, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tetapi mereka dibebaskan. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mulai melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai dalam perjalanan mereka. Mereka terus menerus dibebaskan. Walaupun saudaraku, dalam 40 tahun mereka berpusing-pusing di dalam perjalanan, di padang gurun. Tetapi saudaraku, dalam Tuhan mereka terus dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sebab Allah adalah Allah yang Immanuel. Jadi apakah maknanya bagi umat yang sudah sekian lama berada dalam perbudakan di Mesir? Mereka pasti dibebaskan. Nah, dengan penuh kerinduan kita menanti-nantikan Allah membebaskan kita, betul? Setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Apalagi daripada MCO ini, kita tunggu 2 minggu. Apakah yang terjadi selepas 2 minggu ini? Apakah masih MCO dan sebagainya? Apakah kita masih tidak dapat ke daerah satu dengan yang lain? Jadi saudaraku, kita tunggu. Jadi kita nantikan Allah membebaskan kita daripada kesukaran hidup. Jadi kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap yakin Tuhan adalah pengharapan kita. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Manusia tidak dapat membebaskan kita.
Kita hanya berharap kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, bilakah Engkau membebaskan kami daripada kesukaran ataupun penderitaan ini? Apalagi saudaraku, pada waktu saudara kita meninggal, kita tidak dapat melihat mereka, kita tidak dapat menjenguk mereka, kita tidak dapat melawat mereka. Sangat susah. Jadi kita pun ketakutan. Kenapa? Karena COVID kebanyakan dia menular daripada hal seperti itu. Oke? Jadi kita juga harus hati-hati. Bukan kita tidak percaya Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, tetapi kita juga harus hati-hati dengan apa yang berlaku pada saat ini. Jadi saudara, kita tetap percaya Tuhan kita bersama dengan kita. Jadi dengan penuh kerinduan dia katakan di sana tadi alam semesta yang menanti-nantikan, bukan hanya kita, alam semesta, dunia pada saat ini di mana-mana. Ya Tuhan, bilakah perkara ini tidak ada lagi? Bilakah COVID ini dimusnahkan, dihancurkan? Dan sebagainya. Ada yang mengatakan, COVID ini ada orang kata macam ini. Kalau dia dilawan, dia akan lebih berkuasa lagi. Kalau dia dilawan, dia lebih kuat lagi. Jadi bagaimana? Apakah dia lebih kuat daripada Tuhan kita? Tidak. Amin? Allah kita Allah perkasa. Dia tahu siapa yang melakukan. Kalau dia datang dari iblis, dia pun tahu. Kalau dia datang dari angin, dari apapun, dia tahu. Kalau ini diciptakan oleh manusia, dia pun tahu. Tetapi yang kita pasti tadi saudaraku, Tuhan katakan dia membiarkan alam semesta ini menjadi sia-sia ataupun dalam kesakitan, dalam kesukaran, dalam penderitaan. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam Matius 28, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini harapan kita. Dan dia akan alam semesta sudah dibiarkan, dia katakan di sana, menjadi sia-sia, bukan karena kehendak sendiri, bukan kehendak dunia, bukan kehendak alam semesta, tetapi karena Allah menetapkannya demikian. Ini kalau dia begini saudaraku, Tuhan mungkin mau panggil kita dekat kepadanya, mendekat kepadanya. Bukan menjauhkan diri daripada Allah. Bukan mengasingkan diri daripada ibadah. Bukan mengasingkan diri daripada bersekutu dengan satu sama lain. Sebab sekarang saudaraku tidak pernah berlaku. Sebelum ini kita menggunakan Zoom, kita menggunakan YouTube, kita menggunakan Google Meet dan sebagainya dalam ibadah. Betul? Tidak pernah. Saya tidak pernah belajar. Tetapi dalam waktu ini saya belajar bagaimana mau menggunakan Zoom, masuk ke dalam YouTube live, saudaraku. Tidak pernah, tetapi berlaku pada waktu ini. Kita harus belajar. Kita gunakan peluang ini untuk menjangkau, untuk menguatkan. Seperti yang saya lakukan dalam program Randau Perangsang Penghidup, itu dalam bahasa Iban. Supaya ramai dikuatkan, mendengar kesaksian dan firman-firman Tuhan yang disampaikan, supaya yang melihat, menonton YouTube tersebut mereka akan dikuatkan kembali walaupun di dalam kesukaran, di dalam penderitaan saudaraku. Tuhan ada rencananya sendiri. Dia tidak membuat sesuatu seperti ini terus meninggalkan kita, tidak. Ada waktu dia. Itu yang pertama. Yang pertama tadi. Penderitaan dan kesukaran yang terjadi pada saat ini hanya sementara waktu. Amin. Tuhan akan mengalahkannya, melenyapkannya. Itu doa kita. Dan yang kedua, saudaraku, dalam Yesus pasti ada pengharapan. Pasti ada pengharapan. Nah, dalam pembacaan kita tadi dia katakan bahwa pada suatu hari
alam semesta akan dibebaskan daripada kuasa yang menghancurkan. Apapun yang ingin menghancurkan alam semesta ini, baik dari siapapun, dari kuasa apapun, bahwa Tuhan Allah kita yang perkasa, Allah kita yang hidup, saudaraku, Dia akan membebaskan kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan, bahkan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini alam semesta kita, dan kita sendiri juga merintih kesakitan seperti kesakitan yang dialami wanita yang bersalin. Dalam jiwa dan raga kita, kita pasti dan yakin bahwa Tuhan akan membebaskan kita. Ini doa kita, supaya pada suatu hari nanti, kalau dapat kita mau cepat-cepat, betul? Mau cepat. Tetapi kita harus menanti, menunggu waktu Tuhan. Dia pasti akan melakukan waktu menurut waktunya sendiri, bukan menurut waktu kita. Ini yang telah kita baca tadi. Dan kita akan menikmati kebebasan dan kemuliaan dengan anak-anak Tuhan. Ini yang kita pasti. Yang tadi ini. Yang kita pasti, kita akan dibebaskan dan kita akan menikmati kemuliaan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kita tahu bahwa sehingga pada saat ini alam semesta merintih kesakitan seperti kesakitan ibu yang bersalin. Bukan wanita, ibu. Sebab ibu dia sudah menikah. Bukan saja alam semesta yang merintih, tetapi jiwa kita. Jadi saudaraku, mengapa Allah rela membebaskan kita dari seluruhnya, dari kesakitan, penderitaan, kesukaran ini? Apakah alasan Dia? Jadi dalam pembacaan kita tadi ada saya melihat beberapa alasan mengapa Tuhan mau membebaskan kita daripada penderitaan, kesakitan, kesukaran ini. Yang pertama, karena kita sudah menerima Roh Allah yang menjadikan kita anak-anaknya. Ini sungguh luar biasa. Kita ini bukan orang yang kecil. Kita ini bukan orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Beritahu kepada orang kiri kanan kamu, kamu anak Tuhan. Dan beritahu kepada dia juga, saya anak Tuhan. Bahwa Tuhan telah melahirkan kita bukan secara lahiriah, tetapi kita dilahirkan oleh Roh Allah. Karena kita sudah menerima Roh Allah yang menjadikan kita anak-anaknya. Yang pertama, sebagai karunia Allah yang pertama pun masih menunggu masanya Allah menjadikan kita anak-anaknya dan membebaskan kita seluruhnya daripada kesakitan, penderitaan yang kita alami. Saya juga percaya bahwa Tuhan akan membebaskan saya daripada kesakitan, penyakit yang ada dalam tubuh saya. Ini doa saya, saudaraku. Supaya saya tidak terus dalam kesakitan. Tetapi ini juga dengan diri saya. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada saat ini. Supaya kita tetap berdoa sehingga mujizat itu nyata, sehingga mujizat itu terjadi dalam negara, dalam negeri, dalam kota, di kampung, saudaraku. Dan bahkan terjadi dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Tuhan akan membebaskan kita. Sebab apa? Kita adalah anak-anaknya. Jadi mereka yang belum mengenal Tuhan, mari kenalilah Tuhan, terimalah Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Sebab hanya kita yang dilahirkan oleh Roh Allah, kita yang telah menerima Roh Allah dalam kehidupan kita, baru kita dapat menjadi anak-anak Allah. Jadi kita yakin percaya
Itu namanya iman. Jadi saudara, yang kedua, mengapa Tuhan rela membebaskan kita? Karena kita berharap hanya kepadanya. Kita tidak ada harapan yang lain. Harapan kita adalah Yesus. Dia berkuasa di surga, berkuasa di dunia, dan dia menguasai segala kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Dia akan menyelamatkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup terus-menerus dalam perbudakan seperti yang dilakukan dengan orang Israel. Mereka dibebaskan daripada menjadi hamba, perbudakan di Mesir. Begitu juga saudaraku dalam Tuhan, kiranya Tuhan membebaskan kita daripada ancaman pandemik ini, COVID-19. Dan kita tidak tahu apa yang berlaku selepas ini dan seterusnya. Tetapi kita percaya, yakin adalah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan kita terus berharap kepadanya. Ya Tuhan, kami terus berharap hanya kepadamu. Sebab dunia tidak dapat membebaskan kita. Kita lihat dalam dunia ini, pakar-pakar, doktor-doktor, saintis-saintis. Sebab pandemik ini bukan hanya terjadi di Malaysia, tetapi di seluruh dunia, saudaraku. Mereka memang mencari bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Dengan kepakaran mereka, saintis-saintis mereka. Tetapi itu tidak 100% berjaya. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Pasti akan membebaskan kita. Hanya kita tunggu waktu. Kalau waktu Tuhan, esok dia terjadi. Apakah bisa? Dapat? Dapat. Sebab waktu Tuhan. Jadi kita hanya berharap kepadanya, saudaraku. Dan seterusnya, mengapa dia rela membebaskan kita? Yang seterusnya, Roh Allah menolong kita masa kita berdoa. Jadi saudaraku, apabila kita berdoa, kita bukan berdoa begitu saja. Kalau kita tidak mampu berdoa, kalau kita tidak pandai berdoa, kalau kita tidak pandai berkata-kata di dalam doa, kita mohon kepada Allah untuk menghancurkan, untuk menghapuskan, untuk melenyapkan COVID ini, saudaraku. Tuhan Allah kita memberi roh kepada kita untuk membantu kita. Cara bagaimana kita berdoa, betul? Sebab dia katakan di sana, roh itu sendiri memohon kepada Allah Bapa bagi pihak kita, anak-anaknya, dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Bagaimana kita berkata, berdoa, minta Tuhan membebaskan kita dari penderitaan, daripada kesukaran ini. Tuhan katakan, roh Tuhan menolong kita, membantu kita dalam berdoa. Sebab dia mengetahui, dia mengetahui segala isi hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita minta, tetapi kita tidak tahu kehendak Tuhan. Dan kita tidak tahu kehendak Tuhan, waktu Tuhan. Tapi Roh Kudus yang dinyatakan di sini, saudaraku, dia tahu isi hati kita. Isi hati kita dia tahu. Keinginan kita dia tahu. Dan kehendak Tuhan dia tahu. Sebab dia adalah memang Tuhan. Tetapi dia tinggal di dalam setiap pribadi kita. Seperti yang kita baca tadi. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita yang lemah ini. Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa. Roh itu sendiri memohon kepada Allah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Allah mengetahui isi hati kita, mengerti apa yang dimaksudkan oleh Roh itu, karena Roh itu memohon
kepada Allah bagi umatnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Bukan kita yang mendoakan, tetapi Allah yang membantu kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Oke? Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita jangan malas untuk berdoa. Jangan kita mengatakan, ya saya tidak tahu bagaimana berdoa. Oke, di sini Roh Tuhan mengajar, memimpin bagaimana kita berdoa. Kalau kita, kata-kata kita itu tidak sampai kepada Allah, Roh Tuhan yang membantu kita, memohon bagi pihak kita. Amin. Dengan demikian, Allah pasti mendengarkan doa kita. Saya pasti yakin Tuhan akan mendengar doa kita. Sebab kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga Ia menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihinya dan yang sudah dipanggilnya sesuai rencananya. Jadi saudaraku, memang Tuhan akan memberi sesuatu yang baik kepada kita yang mengasihi Dia. Makanya seperti tema gereja kita, we have to stay tuned dengan Allah. Selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Dia akan memberi sesuatu yang baik, menghasilkan yang baik bagi yang mengasihi Dia. Seperti 1 Korintus 2:9. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga. Sesuatu yang tidak pernah timbul dari hati kita. Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Yang mengasihi Allah. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mari kita tetap mengasihi Dia walaupun dalam kesukaran, dalam kesakitan, dalam penderitaan kita. Kita tetap mengasihi Dia. Kita tetap mendampingi Dia, yaitu Allah kita. Sebab Dia mengerti, Dia memahami penderitaan yang kita alami pada saat ini. Kesukaran yang kita hadapi pada saat ini. Apakah Tuhan itu tuli? Tidak dapat mendengar? Apakah Tuhan itu buta untuk tidak melihat kita? Tidak. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia ada mata untuk melihat. Dia ada telinga untuk mendengar doa-doa kita, rintihan kita. Dan Dia ada tangan untuk menjangkau kita, membebaskan kita. Amin. Dia Allah kita yang hidup, Allah yang perkasa. Dan Dia akan menghasilkan, memberikan waktu ke sesuatu yang baik bagi setiap kita yang berharap kepadanya, yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal. Allah mengendali. He controls everything. Di bumi dan di surga. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi. Jadi semuanya Tuhan mengetahui. Bahkan firman Tuhan mengatakan, waktu Tuhan akan datang. Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia akan mengetahui. Jadi kita tidak boleh lari daripada iman, kepercayaan kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap menyembah Dia. Mari saudaraku, kita tetap committed dalam pelayanan kita. Committed dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, apapun tugas-tugas kita, pelayanan-pelayanan kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita, saudaraku. Apabila kita berdoa sesungguh-sungguhnya. Apabila kita beribadah sungguh-sungguh, saudaraku. Bukan hanya kita datang di gereja, kita sungguh-sungguh. Tetapi di rumah kita tidak sungguh-sungguh. Oh tidak apalah, nanti lihat saja ulangan. Jangan gitu. Mari kita committed dalam apa yang kita lakukan. Sebab
saudaraku, itu adalah tanda kita mengasihi. Kayak ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah committed dengan Dia. Betul? Oke, kita committed dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oke, yaitu kita connected dengan Tuhan. Kita connected dengan sesama. Kita terus connected dengan pelayanan kita. Oke, connected dengan dunia untuk menjadi saksi. Dan kita staying tune, menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Menyelaraskan kehidupan kita dengan sesama, sebab kita memerlukan satu sama lain. Kayak apabila kita ada masalah, kayak katakan, nyatakan, beritahu kepada teman kita, kepada pastor, kepada pemimpin, kepada rakan-rakan kita di dalam Tuhan, supaya mereka dapat membantu kita. Saudaraku, ada beberapa keluarga mereka meminta bantuan, mereka minta mohon doa. Jadi pada masa ini, pada pandemik ini, ada yang kembali ke gereja. Dalam waktu kesukaran mereka memberitahu. Itu makanya kita perlu staying tune dengan satu sama lain. Kalau kamu ada masalah, beritahu dengan pastor, dengan pemimpin, dan dengan sesama kita. Amin. Sebab Tuhan akan mengetahui segala isi hati kita, dan Dia mengendali segala sesuatu. Dia tahu, Dia mengendalikan, Dia menguasa, Dia mengontrol segala sesuatu. Dan yang keempat, mengapa Tuhan kita rela untuk membebaskan kita daripada kesukaran ini? Karena Allah telah memilih dan menetapkan kita menjadi seperti anaknya, Yesus Kristus. Lihat di sini. Dia telah memilih, Dia telah menetapkan kita yang percaya ini, yang kecil ini. Dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah supaya kita menjadi seperti Yesus. Sungguh luar biasa Allah kita. Kita akan dijadikan seperti Yesus. Makanya ada yang berkata, saudaraku, ke orang berkhotbah, dia mengatakan kita ini bukan calang-calang orang. Kita ini adalah Yesus yang kecil. Apa yang dilakukan Yesus, kita boleh melakukannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kamu lebih dapat melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang saya lakukan. Amin. Jadi kita ini bukan calang-calang orang, kita adalah Yesus yang kecil. Tuhan akan memilih. Tuhan telah, bukan akan, telah memilih dan menetapkan kita sebagai menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Betul? Yesus akan menyempurnakan kita. Allah akan menyempurnakan kita, saudaraku. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya kita harus membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan ini yang memulihkan kita, yang menyegarkan kita, yang menyempurnakan kita, saudaraku. Amin. Kita membaca dia menjadi alat pembersih dalam hidup kita. Supaya kita semakin hari, semakin kita sama seperti Yesus. Disucikan, dimurnikan, walaupun di dalam proses. Bukan instan, tetapi dalam proses. Yang penting kita tetap mengasihi Dia. Sebab Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Memberi sesuatu yang baik bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku. Mengapa Tuhan rela? Mengapa Tuhan sanggup untuk membebaskan kita daripada kesukaran ini? Karena kita telah berbaik. Karena kita telah berdamai semula dengan Allah Sang Pencipta. Seperti khotbah yang saya telah khotbahkan. Saudaraku, sebenarnya kita sebelum kita mengenal Allah, kita adalah musuh-musuh Allah.
kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Dia. Dia mau ini, kita mau itu. Dia mau itu, kita mau ini. Jadi segala yang kita lakukan, keinginan kita, nafsu kita, perbuatan-perbuatan kita, saudaraku, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita telah berbaik semula dengan kita. Dia telah berdamai dengan kita. Apakah itu perbuatan kita? Tidak. Itu perbuatan Allah sendiri. Itu perbuatan Allah sendiri, yaitu memberi putranya Yesus Kristus datang ke dunia ini dari surga, dan Dia lahir ke dunia ini untuk membebaskan kita menjadi manusia serupa dengan manusia, disalibkan, dianiaya, diludahi dan mati, disalibkan. Lepas itu dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit daripada kematian dan hidup 40 hari selepas itu, dan lepas itu Dia naik ke surga. Itu cara Allah mendamaikan kita. Jadi hanya kita percaya kepada Yesus. Saudara di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita yang belum percaya kepada Yesus, kamu belum lagi berdamai dengan Allah. Selagi-lagi kamu belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, kamu belum lagi diperdamaikan, kamu belum lagi berbaik dengan Allah, kamu masih secara rohani, kamu masih menjadi musuh-musuh Allah. Jadi kalau kamu mau berbaik dengan Allah, berdamai dengan Allah, apa caranya? Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Hari ini kamu terima Yesus dalam hidup saudara, kamu akan diperdamaikan dengan Allah hari ini, saat ini. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita. Sebab kita anak-anaknya, kita adalah orang yang telah diperdamaikan, kita adalah orang yang telah dipilih, ditetapkan oleh Allah menjadi miliknya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan sebahagian daripada kemuliaannya kepada kita yang telah berbaik semula dengan Allah. Wow. Kemuliaannya akan diberikan kepada kita. Kita yang telah berbaik, kita yang telah berdamai dengan Allah. Saya berharap ini akan dinyatakan, akan diberikan kepada kita, yaitu Tuhan memberi kemuliaan kepada kita, supaya kita dijauhkan daripada bahaya, malapetaka, sakit COVID ini dalam nama Yesus. Tuhan, kemuliaan Tuhan menaungi kita, kemuliaan Tuhan melindungi kita, kemuliaan Tuhan menyertai kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat ke-6 kalau tidak silap. Tuhan menyertai kita. Ataupun Mazmur 127. Tuhan akan menyertai kita. Turun dari rumah, Tuhan akan melindungi kita daripada matahari. Tuhan akan melindungi kita daripada bulan pada waktu malam. Allah kita tidak pernah tidur. Allah tetap memimpin, menyertai kita. Turun dan balik kita. Turun dari rumah dan balik kita ke rumah. Mazmur 121 kalau tidak silap saya. Jadi saudara dalam Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan ini menyertai kita. Ini doa saya. Supaya kita yang telah berdamai dengan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, kita yang telah ditebus olehnya, kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudusnya saudaraku, kita diberikan kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan katakan Dia tahu isi hati kita. Dan Dia mengendali segala sesuatu di dunia dan di surga. Tuhan mengendalikan semuanya. Mari saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita stay tune dengan Tuhan dalam hidup kita.
Kesimpulan, inilah pengharapan kita dalam Kristus, Yesus Kristus. Kita yang sudah menerima Roh Allah, yang telah menjadi anak-anaknya, yang telah berbaik dan berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus, pasti akan mengalami suatu pembebasan besar sepenuhnya. Ayat yang ke-23. Bebas dari masalah, bebas dari beban, bebas dari penyakit, bebas dari apapun. Sepenuhnya. Kita yakin, kita percaya. Inilah doa kita. Mari kita bermusik. Juga Emma, kita nyanyikan yang terakhir tadi, pengharapanku. Kita nyanyikan itu. Harapanku adalah Yesus.